Stres berkepanjangan dapat menyebabkan Halo everyone, welcome to come back to my channel Winfindra yang selalu hadir untuk selalu memberikan kalian motivasi tentang kehidupan, tips dan trik yang bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe agar aku lebih semangat untuk memberikan sebuah konten yang bermanfaat untuk kalian semua. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri kelelahan mental yang jarang kita sadari. Menjaga kesehatan mental bukan hal-hal yang sangat mudah dilakukan. Emosi yang negatif membuat seseorang sangat kelelahan, kesal, bahkan mati rasa. Kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan otak yang terkadang kita tidak sadari. Ketika kalian sudah kelelahan mental dan dipaksa untuk bekerja terus-menerus, ada banyak sekali masalah yang kalian temui loh guys. Kalian akan sulit tidur, suasana hati yang kurang kondusif, dan kehilangan kesabaran, dan suka makanan yang siap saji. Karena pada dasarnya kalian ingin mencari sebuah kenyamanan. Dan kalau dibiarkan, stres berkepanjangan dapat menyebabkan risiko depresi dan kecemasan loh guys. Tapi sayangnya nih, banyak orang tidak menyadari tanda-tanda kelelahan mental loh guys. Dan berikut ciri-ciri kelelahan mental yang tidak kita sadari menurut versi Winfindra. Pasti di antara kalian yang pernah merasakan yang namanya kurang sabar kan? Yang membuatmu terkadang emosi ya kan? Kelelahan mental yang tidak bisa mentoleransi hal-hal kecil apapun. Dan hal-hal yang sebenarnya tidak menjadi masalah, menjadi masalah. Tahu nggak guys, kalau kalian sudah merasakan hal seperti itu, berarti kalian sudah berada di titik kelelahan mental loh guys. Yang kedua, kamu mudah sekali merasa tersinggung. Salah satu penyebab dari kelelahan mental adalah perasaan menjadi gampang tersinggung dan merasa selalu gelisah setiap waktu. Kenapa ya kita sering sekali merasa gampang tersinggung? Dan apa hubungannya dengan kelelahan mental? Jawabannya adalah pada saat kamu menjadi kelelahan mental, otak kamu tidak berpikir jernih lagi. Dan secara nggak sadar, otak dan tubuh kamu merasa tidak aman akan semua hal. Seperti ada rasa takut akan penolakan dari orang lain, merasa insecure, dan lebih bahaya lagi, pengaruh dari kelelahan mental adalah jadi overthinking pada setiap orang. Padahal tidak semua dari mereka itu sama seperti apa yang kita pikirkan. Hal ini pastinya sangat rawan, akan menimbulkan salah paham kepada orang di sekelilingmu. Gak mau kan hal ini terjadi pada dirimu sendiri? Coba renungi apakah kamu sudah merasakan tanda-tanda kelemahan mental yang saya bacakan tadi? Dan segeralah mencari upaya untuk mencegahnya ya guys ya. Karena hal ini bukanlah hal yang sepele dan tidak baik untuk dibiarkan saja untuk dirimu dan orang lain. Ciri-ciri selanjutnya adalah sulit berkonsentrasi. Pernah gak sih kamu memikirkan banyak hal pada waktu yang bersamaan dan bisa membuatmu kehilangan fokus dan sulit berkonsentrasi pada tugas dan pada satu waktu? Pasti pernah kan kalian atau kalian sering merasakan hal seperti itu? Kalau ternyata kamu sampai gampang lupa dan sulit berkonsentrasi pada semua hal, maka bisa jadi hal seperti itu adalah tanda-tanda otakmu sangat lelah. Apakah ini salah satu yang pernah kamu alami? Jika ya, tulislah di kolom komentar ya guys. Pengalaman apa yang kamu alami sampai-sampai kamu sulit untuk berkonsentrasi. Dan ciri selanjutnya adalah terlalu banyak makan cemilan. Salah satu ciri kelelahan mental lainnya adalah bisa membuat kamu banyak makan cemilan loh. Sampai-sampai persediaan di rumahmu menjadi cepat habis atau uang jajanmu menjadi sangat boros di bulan ini. Ya apalagi kalau bukan penyebabnya adalah kamu lagi kelelahan mental. Otakmu menjadi kurang mampu untuk membuat keputusan yang tepat. Akhirnya tubuhmu memprioritaskan kebutuhan untuk bertahan hidup. Ciri-ciri kelelahan mental selanjutnya adalah terbebani dengan tugas yang kecil. Kelelahan mental membuat semua hal terasa sulit. Bahkan tugas-tugas kecil seperti melipat atau mencuci, hal itu sangat sulit dilakukan. Dan lebih parahnya lagi, kelelahan mental menimbulkan rasa malas yang berkepanjangan.
Ya, siapa nih di sini yang mengalami hal seperti itu? Ada aja pekerja rumah yang paling ringan sekalipun, kayaknya malas banget ya rasanya kalau untuk bergerak. Mau itu nyapu kek, mau itu cuci piring doang. Pasti kalian milih untuk menumpuk semua pekerjaan tersebut, saking malasnya. Poin selanjutnya adalah mati rasa. Sebagian dari kalian akan menangis atau kesal, namun ada yang tidak merasakan apa-apa terhadap hal buruk ataupun baik, alias mati rasa. Hal itu dikarenakan karena terlalu merasa sangat lelah dengan hidup sehingga tidak dapat memproses emosi atau tidak peka. Poin selanjutnya adalah insomnia. Nah, kalau ini tidak asing kan guys? Pasti kalian pernah mengalami yang namanya insomnia. Kelelahan mental bisa mengakibatkan gangguan tidur loh guys, atau bisa disebut dengan insomnia. Di sini terjadi ketika kamu mengalami kelelahan mental tetapi tidak bisa memasuki mode relaksasi. Dan insomnia atau kurang tidur bisa memperburuk kelelahan mental loh guys. Oleh karena itu, istirahat yang cukup juga sangat penting loh guys untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental kita. Poin selanjutnya adalah lebih sering berdebat. Kelelahan mental dapat membuat ketegangan terus meningkat. Akibatnya seseorang menjadi sering untuk berdebat dan tidak sepakat dengan pendapat orang lain. Ini adalah indikator bahwa kebutuhan tidak terpenuhi dan rasa frustasi muncul dalam interaksi dengan orang lain. Tahu nggak guys, kelelahan mental tidak selalu menyebabkan insomnia. Bisa juga waktu tidur dan istirahat fisik cukup, tetapi tidak mampu membuat tubuhmu merasa segar. Berikut adalah cara-cara yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan mental versi Winfindra. Kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, hal yang perlu kamu lakukan adalah perawatan diri. Atau kamu juga bisa melakukan meluangkan waktu untuk berproses perasaan lewat menulis jurnal, bercerita dengan teman dekat, keluarga atau terapis. Dapat membantu memulihkan tubuh dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh tidur. Selain itu, kamu juga bisa merawat diri dengan cara yoga, meditasi, menghabiskan waktu di alam terbuka, atau mandi air hangat juga bisa membantu meredakan ketegangan. Sekarang gimana nih mood kalian? Sudah lebih baik? Udah terarah? Udah bisa dipahami dan udah diterapkan? Kalau kalian masih bingung, silahkan tanyakan saja di kolom komentar di bawah ini ya guys ya. Saya akan menjawab dengan senang hati untuk kalian semua. Thank you karena sudah menonton channel kami sampai habis ya guys. Semoga apa yang kami sampaikan lebih gampang dipahami dan bisa diterapkan untuk kehidupan yang lebih baik. See you next time.